Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang mari Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis Imam Nawawi. Kali ini hadis yang ke-26, insya Allah. Dalam hadis yang ke-26 ini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap persendian dari seseorang wajib melakukan atau diharuskan melakukan sedekah setiap harinya. Ya, jadi dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia ini memiliki 360 sendi. Ya, jadi kita harus bersedekah 360 kali per harinya, maaf. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia seseorang diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya di mana matahari terbit. Dan dari hadis lain ada 360 sendi. Bagaimana caranya? 360 kali bersedekah. Nah, di sini Rasulullah memberikan contohnya. Kalau di hari sebelumnya yang kita bahas minggu lalu, contoh-contoh sedekah yang sifatnya hubungan dengan Allah, kebanyakannya. Nah, ke dalam hadis ini, contoh dari Rasulullah menunjukkan sedekah yang berupa hubungan antar sesama manusia. Misalnya, bertindak adil terhadap kedua orang, di antara kedua orang. Misalnya ada dua orang yang sedang berselisih, kemudian kita menjadi penengahnya, bersikap adil, itu adalah sedekah. Satu contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Membantu seseorang untuk menaiki tunggangannya atau mengangkat barang-barangnya. Nah, tentunya ini di zaman Rasulullah dengan kuda atau unta. Tapi di zaman sekarang mungkin ada orang yang mobilnya rusak, mogok di tengah jalan atau atau di pinggir jalan sudah dikesampingkan, tapi dia berdiri karena harus pergi ke suatu tempat. Mungkin kita ajak perlu bantuan untuk diantarkan ke tempat lain. Atau kalau kita memiliki waktu, bantu. Kalau dia sedang memperbaiki mobilnya, bantu. Kalau kita memiliki waktu, bantu dia untuk memperbaiki mobilnya, ya, atau sepeda motornya. Itu merupakan juga sedekah. Jadi di sini to help a man with his mount, ya. Jadi membantu seseorang dengan tunggangannya, dalam hal ini kendaraannya, mengangkatnya dia, misalnya ke zaman dulu kan ontaknya tinggi ya, atau mengangkat barang-barangnya. Ya, kita lihat tetangga kita sedang bersiap-siap pergi camping misalnya. Kemudian kita sapa dia dengan baik, kemudian kita tanya yang perlu bantuan, yang bantu diangkat ya. Itu juga merupakan satu sedekah. A good word is a charity. Nah, good word ini kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, itu bisa berupa kita dalam percakapan, kita tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya, tidak bersumpah serapah, tidak, kata-katanya yang baik. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian kita juga membantu dalam dakwah misalnya, kalau mampu, ya, itu juga merupakan sedekah karena setiap dakwah merupakan kalimat yang baik. Berzikir, ya, juga kalimat yang baik, ya. Itulah salah satu contoh, karena kalimat yang baik, kalimatun thayyibah di sini, wal kalimatu thayyibatu shadaqah di sini dalam hadisnya, ya. Jadi kemudian apa yang berikutnya yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, every step you take to prayer, ya. Jadi setiap langkah kita untuk menuju ke sholat, ya. Prayer dalam ini sholat, ya. Jadi di sini disebutkan wabikuli khotawatin tamsyiha ila sholati sodaqah. Nah, dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan kalau kita berjalan kaki menuju tempat sholat kita, satu langkah itu mengurangi dosa kita, menghapuskan dosa kita. Langkah yang lain meningkatkan derajat kita. Itu dalam hadis lain. Ya, ini hadis yang kita bahas sekarang ini dalam ini mengenai sedekah. Ya, jadi insya Allah kita dengan niat bersedekah, langkah kita menuju masjid misalnya, kita menuju sholat di tempat lain pun dianggap dengan, ya, atau dinilai oleh Allah SWT sebagai sedekah. Kemudian
Contoh yang terakhir diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah removing a harmful thing from the road is a charity. Ya, ini katakanlah kita sedang berjalan, kemudian ada pisang ya, apa namanya, kulit pisang itu kalau nggak sengaja kan jatuh ya, licin. Nah, kita kesampingkan. Atau misalnya ada duri, kita kesampingkan. Ya, jadi apa namanya, mengesampingkan hal-hal yang dapat mencelakakan orang lain di suatu jalan itu juga merupakan sedekah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan dalam hadis lain ada bahwasanya iman itu levelnya ada 60 atau 70 ya, tergantung hadisnya, ada beberapa variannya. Dan yang terendah adalah mengesampingkan halangan di jalan, ya. Maksudnya jadi ada yang paling tinggi, la ilaha illallah, kemudian turun, tapi tetap itu menunjukkan iman kita. Jadi menolong orang lain dalam mengesampingkan satu halangan jalan juga merupakan suatu sedekah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itulah hadis Rasulullah SAW. Setiap hari, setiap persendian kita, 360 jumlahnya menurut hadis lain, harus bersedekah. Jangan lupa itu. Bagaimana caranya? Berikan hal-hal yang mudah ini. Ya, mendamaikan atau berbuat badil terhadap orang lain, kalimatun thayyibah, membantu orang dengan kendaraannya atau barang-barangnya, ya. Kemudian mengesampingkan halangan yang dapat mencelakakan orang lain, jalan itu suatu sedekah. Ya, ini topiknya lain, tapi di hadis lain ada yang menyebutkan bahwasanya kalau kita bersalat duha 2 rakaat itu juga fulfill atau artinya menutup kewajiban kita karena memenuhi kewajiban kita untuk bersedekah 360 kali itu dengan salat duha. Jadi kalau tidak sempat melakukan hal-hal ini, kita bersalat duha. Kalau kita tidak sempat salat duha, bersedekahlah dengan berbuat baik terhadap sesama. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin kajian kali mati Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.